Halo teman-teman Indonesia. Nah, AA masih di Jawa Barat bagian selatan. Kita masih ekspedisi wilayah selatan Jawa Barat. Kali ini setelah tadi dari Pantai Batu Karas, kita langsung on the way menuju ke Pantai Pangandaran. Kita melewati salah satu jembatan ikon yang lagi ngehits banget di Kabupaten Pangandaran, dan ini tuh sampai viral kemana-mana. Nah, di ujung sana tuh teman-teman Indonesia. Ini jembatan baru yang belum lama juga diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita akan melewati tepat di bawahnya. Nah, ini dia. Waduh, bagus banget jembatannya, dan ini tuh viral banget di Kabupaten Pangandaran, bahkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat. Ya, akhirnya aku bisa lewat ke jembatan ini. Kita udah sampai di Pangandaran. Nah, ini sebentar lagi kita mau ke arah villa yang akan menjadi tempat menginap kita di sini. Nah, ini tepatnya di alun-alun Pamprokan. Nah, kita belok kiri. Wah, ini berarti rame ya, teman-teman tuh. Kalau malam di sini kayaknya rame nih. Wah, ini bisa buat olahraga nih pagi-pagi. Wah, itu ada taman gymnya juga tuh. Kayaknya gue ke situ deh nanti. Guys, AA udah sampai. Nah, ini dia penginapannya. Bagus banget ya villanya, guys. Nah, ini dia udah sampai. Oke, aku mau siap-siap terlebih dahulu buat masuk ke dalam. Nanti aku kasih review dan room tour mengenai villa yang ada di sini buat kalian semuanya. Udah sampai di villa. Nah, ini tuh nanti AA nginep di sini satu malam di Ideas Villa, dan ini lokasinya tepat di samping Pantai Pangandaran. Villanya bagus banget, dan ini cocok banget untuk liburan keluarga karena fasilitasnya juga lengkap, ada swimming pool, dan ini lokasinya deket banget dengan Pantai Pangandaran. Jadi teman-teman Indonesia yang liburan ke sini dan menginap di sini bisa jalan kaki ke Pantai Pangandaran. Tapi aku nggak nginep di villa yang besar-besar seperti ini karena aku ke sini tidak bareng keluarga dan juga tidak dalam rangka rombongan. Tapi di sini juga tersedia seperti glamping. Nah, ini dia. Ini adalah kamar glamping yang bisa kalian sewa di Ideas Villa, dan ini tuh jauh lebih murah kalau untuk glampingnya karena memang kapasitasnya hanya untuk 2 sampai 3 orang aja. Kita langsung aja masuk ke dalam, dan room tour kita intip sama-sama, dan aku mau spill juga buat teman-teman Indonesia, barangkali ini bisa menjadi rekomendasi tempat menginap kalian pada saat ingin berkunjung ke Kabupaten Pangandaran ataupun ingin bermain-main di Pantai Pangandaran. Kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini dia teman-teman Indonesia, untuk kamarnya ini cukup minimalis tapi juga modern banget karena kasurnya juga empuk banget teman-teman. Di sini juga udah tersedia smart TV. Ini bisa jadi hiburan untuk teman-teman Indonesia yang menginap di sini. Di kamarnya sudah tersedia smart TV, WiFi, dan juga ini kasurnya bagus banget. Waduh, ini luar biasa sih untuk kasurnya. Kita langsung ke arah kamar mandi. Nah, ini sudah tersedia juga tempat untuk menjemur barangkali teman-teman Indonesia habis berenang atau bermain di Pantai Pangandaran. Ini untuk kamar mandinya, toiletnya, dan itu untuk shower, jet washer, dan kita langsung aja kembali. Ini smart TV-nya bisa teman-teman tonton untuk hiburan di dalam kamar. Ini udah lengkap, udah ada sendal, udah ada hair dryer, perlengkapan mandi, semuanya udah lengkap sampai dengan lemari juga di sini tersedia. Walaupun minimalis tapi semuanya perlengkapan disediakan di sini.
Termasuk komplementari di sini teman-teman Indonesia ada dapat air mineral dan juga teh dan kopi yang bisa teman-teman minum. Sekarang AA mau siap-siap untuk melihat sunset di sore hari di Pantai Pangandaran. Mudah-mudahan kita bisa lihat sunset di Pangandaran walaupun tadi terlihat cuacanya sedikit mendung. Tapi apa salahnya kita coba ke sana. Kita mau ke Pangandaran gitu ya. Mau ke pantai. Selain Pantai Pangandaran, teman-teman Indonesia kalau nginep di Ideas Villa ini juga deket banget dengan alun-alun Paamprokan. Jadi teman-teman Indonesia bisa juga bermain di alun-alun ini karena setiap malam itu banyak banget kuliner dan ini juga bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Jalannya mulus banget dan trotoarnya juga bagus banget, bersih banget dan Pangandaran sekarang menjadi salah satu tujuan wisata internasional karena ada banyak wisatawan internasional yang datang ke Pantai Pangandaran. Kalau biasanya kita lihat turis-turis asing seperti ini kayak bule-bule ini itu biasanya dilihat di Bali ataupun di Lombok, tapi kali ini di Pangandaran itu udah banyak banget turis asing, bule-bule yang bermain di Pantai Pangandaran, entah mereka mau berenang ataupun berselancar dan menikmati pantai di sini. Sini. Guys, Pangandaran Barat pantai. Kita mau sunset. Mudah-mudahan dapat. Ini aku berada di sisi barat dan relatif lebih sepi, bisa teman-teman Indonesia lihat. Mungkin karena sore hari, tapi di sisi timur itu jauh lebih rame teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih yang sepi atau yang rame. Guys, gue lagi di Pantai Pangandaran. Ini Pangandaran Barat.
Walaupun di sore hari ini kita nggak bisa lihat sunset di Pantai Pangandaran karena relatif mendung, tapi aku bersyukur banget bisa menikmati Pangandaran di sore hari ini dan bisa melihat beberapa pemecah ombak untuk mencegah abrasi di Pantai Pangandaran. Dan ini tuh bagus banget teman-teman. Ada banyak masyarakat sekitar yang tengah mancing di sini. Tadi beberapa orang aku lihat dan ini juga menjadi spot foto yang cukup baik. Wow. Kalau untuk sisi timur, nah sekarang posisi aku berada di sisi timur, ini terbelah oleh pemecah ombak ini. Ini relatif lebih ramai karena dari tadi juga banyak kuda-kuda, banyak orang-orang yang tengah berenang juga, bermain air laut. Dan juga ada beberapa motor pantai, ada juga yang sedang berolahraga pantai. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan di sisi sebelah timur. Mungkin pusat keramaiannya ada di ujung sana. Tadi sebetulnya agak sedikit bingung ya untuk bisa masuk ke dalam, tapi karena aku ngikutin bule-bule tadi dan masuknya itu dari sini. Di ujung sana itu udah jalan raya, jadi memang lokasinya tuh deket banget dengan jalan raya pantai selatan dan samping sininya udah laut. Guys, Pantai Pangandaran. Wow. Ini Pantai Pangandaran yang di sebelah barat ya guys. Jadi cenderung relatif lebih sepi. Mungkin karena sore hari juga dan juga jauh dari keramaian. Nah, kalau keramaian tuh di ujung sana nih guys. Tuh ujung sana. Wow. Keren banget ya. Masya Allah. Nah, kalau di barat nih terlihat ini ada dua bagian, yang sebelah sini dan di ujung sana. Yang ujung sana tuh bener-bener sepi banget guys. Mungkin karena udah sore atau mungkin ya memang sepi pantainya gitu kan. Tapi buat kalian yang suka sama yang sepi-sepi ya, tempat ini cocok buat kalian. Luar biasa. Bagus banget guys, Masya Allah. Wow, ini ada di selatan Jawa Barat. Tepatnya di Pantai Pangandaran. Gokil. Sekarang udah mulai banyak turis-turis mancanegara, bule-bule yang datang ke Pangandaran untuk menikmati pariwisata yang ada di sini. Karena memang sebagus ini pantainya, guys. Nah, wow. Gokil sih. Pangandaran. Keren ya? Mantap. Ikuti gue dah.
Ternyata AA nggak jadi untuk berenang di Pantai Pangandaran karena sepi banget tadi. Bisa teman-teman Indonesia lihat, mungkin hanya ada beberapa bule dan masyarakat sekitar yang tengah mancing. Jadi aku berenangnya di villa aja, di hotel aja, di penginapan. Karena di sini juga ada swimming pool yang bisa buka sampai malam. Dan jadi setelah ini aku istirahat tidur dan nanti besok pagi aku mau jogging di Pantai Pangandaran. Kita lihat kondisi Pantai Pangandaran pagi hari apakah rame ataupun masih sepi seperti sore hari, karena kalau pagi hari biasanya tuh banyak yang jogging. Karena tadi saya lihat di tanggulnya itu ada jogging track yang menghubungkan dari barat sampai ke timur dan itu cukup lumayan bagus banget tempat jogging tracknya yang bisa dilakukan untuk olahraga di pagi hari, jogging ataupun lari dan olahraga lainnya yang bisa dilakukan di sisi Pantai Pangandaran. Nah, ini aku setelah berenang mau istirahat terlebih dahulu dan setelah itu nanti besok pagi aku mau jogging pagi di pantai. Wah, ini pengalaman yang luar biasa nih. Biasanya jogging paginya di Pantai Kute di Bali. Kali ini aku mau coba untuk jogging pagi di Pantai Pangandaran dan ini pengalaman pertamaku jogging pagi di Pantai Pangandaran. Halo, selamat pagi teman-teman Indonesia, semangat semuanya. Nah, ini aku lagi jogging nih suasana pagi hari di Pantai Pangandaran. Cukup rame, ada banyak masyarakat sekitar dan juga para wisatawan yang tengah berolahraga di sini. Nah, sinar matahari dari ujung timur ini menambah kehangatan suasana di sini. Nah, bisa teman-teman Indonesia lihat. Jadi tanggulnya ini itu bisa untuk jogging track dan juga untuk mencegah abrasi dari Pantai Pangandaran. Bagus banget ya dan tertata dengan rapi dan di sini tuh bersih banget teman-teman. Mataharinya udah mulai cukup menyengat dan ini aku dari arah barat menuju ke arah timur. Aku penasaran di pantai yang sebelah timur ini kayaknya memang rame banget. Tapi untuk kondisi ombaknya ini kalau aku perhatikan sore hari kemarin itu relatif lebih sedikit ombak ketimbang di pagi hari ini. Teman-teman Indonesia bisa lihat nih. Pagi hari ini ombaknya cenderung lebih banyak ombak ketimbang di sore hari. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau sisi sebelah timur dari Pantai Pangandaran ini jauh lebih rame, ada banyak masyarakat yang tengah berkuda, berenang, dan kegiatan lainnya. Dan di sini juga ada tugu ikon dari Kabupaten Pangandaran. Nah, ini teman-teman Indonesia kira-kira ikan apa ya? Ikan Indosiar, ikan terbang atau ikan apa? Mungkin ada masyarakat Pangandaran, boleh dikasih tahu di kolom komentar. Selain itu, sisi sebelah timur jauh lebih ramai karena di sini banyak banget pedagang oleh-oleh khas dari Pangandaran dan aku juga nggak mau ketinggalan untuk berburu salah satu oleh-oleh dari Pangandaran. Salah satunya adalah ini. Nah, ini aku dari tadi penasaran banget, ikan asin banyak banget ikannya dan macem-macem modelnya. Ini aku beli dan murah banget di sini. Ternyata yang di bawah ini harganya cuma 10 ribuan
Tapi juga nggak semuanya 10.000 karena ikannya juga jenisnya berbeda-beda tergantung selera dari teman-teman Indonesia. Nah ini aku ngeborong beberapa ikan asin walaupun sebenarnya AA dari Cirebon dan Cirebon juga banyak juga ikan asin. Tapi kita pengen tahu juga nih khas dari Kabupaten Pangandaran ikan asinnya seperti apa. Ini aku ngeborong dan teman-teman Indonesia wajib juga untuk datang ke sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman Indonesia udah nemenin AA dari kemarin dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi supaya nanti ke depannya AA bisa ngasih informasi, mungkin bisa jadi rekomendasi liburan untuk teman-teman Indonesia.